Harik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku Waalaikumsalam. semua. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Sehat. Sehat. Sakit. Ya, Kebalikan sakit. sakit. Sehat. Sakit karena di rumah terus ya. Ya, hari ini Sakit bosan. bosan. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan olahraga, pembelajaran olahraga. Materinya adalah kebugaran jasmani. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas kebugaran jasmani. Nah, nanti kita akan membahas tentang sirkuit latihannya, latihan sirkuitnya. Baik, sebelum kita mulai untuk kegiatan pada pagi hari ini, Bapak minta tolong untuk Ananda Topik. Hmm? Silakan pimpin doa. Doa apa nih, Pak? Ya, pimpin doanya aja. Taruh aja lah, Pak. Oh, Torik aja ya. Torik silakan. Ketua kelas. Yuk, teman-teman, sebelum melaksanakan pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ananda Torik yang sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita harus selalu menjaga protokol COVID-19. Nah, ini Bapak mengutip dari Profesor Kamal, itu adalah salah satu dosennya Bapak untuk kuliah pengabdian di PPG. Beliau mengatakan begini, COVID-19 itu ada pengertiannya, ada kepanjangannya. Kepanjangannya, C-nya itu adalah cuci tangan, O-nya O-nya, Pak. adalah olahraga, V-nya itu vitamin, I-nya ikhtiar, D-nya adalah doa. Nah, dalam sehari itu ada 5 waktu yang harus kita kerjakan. Ketika beragama Islam, kita mengerjakan namanya sholat 5 waktu. Waktu. Ya, jumlahnya adalah 17. Nah, ditambah dengan 2 sholat tahajud. Nah, ketika sholat tahajud, kalian harus meminta sama Allah semoga COVID ini segera berlalu biar kalian masuk sekolahnya dengan enak lagi ya. Amin. Gitu. Amin. Baik. Kita akan masuk pada materi kebugaran jasmani. Silahkan nanti bisa kalian pahami materi yang Bapak akan sampaikan. Sudah kelihatan ini? Sudah, Pak, sudah. Nah, sudah ya. Baik. Materi kebugaran jasmani ya. Dirangkum, Pak. Enggak usah, nanti ini bisa kalian lihat di classroomnya. Ini sudah Bapak kirim ke classroomnya masing-masing. Nanti silakan bisa kalian kerjakan. Nah, dalam kegiatan ini nanti sebelum kalian melakukan aktivitas ya, kalian coba melakukan sholat duha 4 rakaat. Terus setelah sholat duha membaca surat Al-Fatihah dan berdoa semoga COVID ini segera berlalu sehingga kalian bisa masuk lagi, kembali lagi pada sekolahnya ya. Sekolah merindukan Sholat kalian. tuh. Oke. Baik.
Tujuan pembelajaran ini adalah kita akan mempraktekkan latihan variasi ini pada di sini. Mempraktekkan 4.5.2, mempraktekkan variasi latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelentukan, kecepatan dalam sirkuit yang nantinya kita akan lakukan. Nah, dalam pendahuluan, pada pelajaran ini materi yang kita bahas meliputi latihan daya tahan, latihan kekuatan, latihan kelentukan, serta latihan kecepatan dan kelincahan. Latihan aktivitas kebugaran jasmani ini untuk mencapai berat ideal, badan ideal. Jadi jangan terlalu gemuk ya. Nanti kalau terlalu gemuk jadi susah larinya. Aku kurus tapi perutku gede. Iya. Sama aja gendut. Aktivitas kebugaran jasmani harus dilakukan secara Udah lagi. berkelanjutan. Dengan latihan aktivitas kebugaran jasmani, peserta didik dapat menjaga kebugaran tubuh. Nah, latihan daya tahan. Apa yang dimaksud dengan latihan daya tahan tubuh? Kondisi tubuh untuk beraktivitas dalam waktu lama tanpa disertai kelelahan. Iya, sip. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, topik kan kemarin Topik, Torik, dan teman-teman yang lain kan sudah melakukan tuh lomba tingkat nasional. Nah, anak-anaknya tidak langsung tunjuk, itu adalah anak-anak pilihan yang memiliki daya tahan tubuhnya lebih dari teman-teman yang lain. Nah, ketika kalian latihan kan kemarin luar biasa, sampai dengan lomba kemarin tidak ada namanya itu rasa lelah yang berlebihan, ya kan? Lelah, istirahat sebentar, fit lagi. Nah, ini yang dinamakan daya tahan tubuh yang baik. Nah, contohnya dalam kegiatannya yang pertama adalah jogging. Setelah sekolah. Ya kan? Sebelum kita aktivitas kan kita lakukan namanya itu jogging. Jogging lari lapangan. Lari putaran lapangan kan? Nah, itu. Lari, Topik. Habis pemanasan lari lapangan. Kok aku terus, Pak? Ya, atletiknya kan Topik. Ya, Tapi yang kan kedua, kalah, Pak. latihan sirkuit. Nah, latihan sirkuit di sini adalah training. Sirkuit training adalah latihan melakukan beberapa gerakan, misalnya lari, jalan, dan loncat. Nah, nanti ini adalah yang pertama adalah pos 1, lompat tepuk. Nah, nanti kalian melakukan lompat tepuk. Diawali dengan badan berdiri, kaki dibuka selebar bahu. Lakukan gerakan meloncat dengan kaki membuka dan menutup. Yang kedua adalah pos 2, lari bolak-balik. Sejauh 5 meter, nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh hilang. Iya, jauh-jauh nanti hilang. Yang ketiga adalah squat thrust. Nah, adalah gerakannya seperti di gambar ini. Posisi berdiri, terus jongkok, lalu gerakannya push up, badan push up, terus jongkok lagi, berdiri sambil melompat. Yang ketiga adalah lari cepat, memutar lapangan. Sejak panjangnya bisa 50 meter dan lebar 50 meter. Nah, ini jogging. Namanya jogging itu harus berurutan dia. Dari A ke B, ke C, ke D, baru balik lagi. Tetapi jangan dari A langsung ke C. Nah, ini namanya motong. Jadi yang pertama adalah lari putaran lapangan seperti ini. Intensitasnya nggak usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat. Yang penting normal aja. Diem, San. Nah, latihan sirkuit yang kalian lakukan nantinya ini adalah petunjuknya.
Yang pertama, peserta didik membuat 3 pos. Pos 1 untuk gerakan jumping jump. Pos 2 lari bolak-balik. Pos 3 untuk squat thrust. Nah, pos 1 peserta melakukan lompat tepuk meloncat ke atas dengan kaki dibuka selebar bahu. Pos kedua ya, di nomor 3 ini aktivitasnya dilakukan selama 5 kali, yaitu lari, berlari ke pos 3, kembali lagi ke pos 2, bolak-balik. Yang pos 3, peserta didik melakukan squat thrust. Yang tadi kita lihat kan sudah itu. Nah, lakukan kegiatan itu sebanyak 3 sampai 5 kali. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nah, nanti yang 1. dikirimin boleh 1 nggak apa-apa. Yang penting kalian kegiatan ya. Nah, ini yang Bapak maksud tadi. Ya, pos pertama ini di sini tadi. Pos kedua di sini. Pos ketiganya sini. Ya. Pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 1. Pos 1. Maksudnya? Pos 1 ini jump jack tadi adalah loncat tepuk. Terus pos 2 lari bolak-balik. Misalnya mau ini ke samping sana dibuat pos lagi atau langsung ke pos 3 nggak apa-apa. Ya, dengan jaraknya 5 meter biar kalian larinya maksimal. Terus baru finish. Nah, penilaiannya nih yang Bapak tadi lakukan. Penilaian pertama, sikap spiritual dan sikap sosial. Tanggalnya tanggal hari ini kan, namanya kalian catatan perilakunya seperti apa dalam materi, dalam Bapak memberikan materi ini. Terus format. Nah, ini ya format penilaian pengetahuan sini. Ini format keterampilannya. Keterampilan itu adalah Jumping jump. gerakan kalian. Nah, Bapak akan menilainya dari sini. Squat thrust. Kalau 4 berarti 12 nilainya sempurna. 3 nilainya 9. ya 90 lah. Ya. 2 itu di bawahnya 90 dan 1 kurang. 6. Ya. Baik, itu 1 ya 3. video kita tadi. Nah, ini ada ini Al mau masuk. Ini ada video yang mungkin bisa kalian lihat. Ya. Al sudah sama kita tuh. Ya, ini kelas A, B, C Bapak gabungkan jadi 1 biar Bapak nggak bolak-balik. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman yang lain mau masuk lagi nggak apa-apa, Bapak persilahkan. Nah, ini ada video. Halo Silakan semuanya, hari ini kita akan Iya. membahas salah satu kemampuan biomotorik yaitu daya tahan. Check this out. Secara umum, endurance atau daya tahan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama atau jumlah yang banyak tanpa merasa kelelahan yang sangat berarti. Endurance atau daya tahan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah daya tahan kardiovaskular, yang kedua ialah daya tahan otot atau muscular endurance. Pada part ini kita akan membahas tentang daya tahan kardiovaskular. Apa itu kardiovaskular? Bagaimana cara latihannya? Apa benefitnya? Serta bagaimana cara mengukurnya? Sistem kardiovaskular adalah gabungan dari sistem peredaran darah serta pernafasan. Mereka bekerja sama untuk membawa oksigen ke bagian-bagian tubuh yang digunakan sebagai pembakar energi. Latihan daya tahan kardiovaskular mempunyai ciri-ciri latihan, yaitu waktu latihannya yang lama, jumlah gerakan dalam satu kali latihan yang banyak,
serta jarak latihan yang jauh. Contoh latihan bisa berupa lari jarak jauh, bersepeda jarak jauh, senam aerobik, dan juga masih banyak lagi. Ketika seorang bekerja, pasti ia akan mendapatkan sebuah hasil. Begitu juga dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Jika seseorang melakukannya, pasti akan ada hasil atau manfaat yang didapat. Berikut manfaat atau hasil yang akan didapat jika kita melakukan latihan daya tahan kardiovaskular. Yang pertama, meningkatkan kapasitas paru-paru sehingga semakin banyak oksigen yang dapat diambil untuk digunakan sebagai bahan bakar energi. Latihan daya tahan kardiovaskular menguatkan otot jantung sehingga jantung dapat memompa darah lebih banyak dalam setiap denyutannya yang menyebabkan kerja jantung lebih ringan. Seiring dengan kerja jantung yang lebih ringan, dapat meningkatkan stamina seseorang dalam setiap melakukan aktivitasnya. Fungsi otak juga meningkat karena darah dan oksigen dapat tersalurkan maksimal ke otak efek dari pompa jantung yang kuat. Latihan daya tahan kardiovaskular dapat mengurangi resiko seseorang terkena penyakit degeneratif. Contohnya seperti jantung koroner, stroke, diabetes, serta yang lainnya. Jika diimbangi dengan nutrisi yang baik, latihan daya tahan kardiovaskular akan dapat membantu mengurangi lemak serta membantu penurunan berat badan seseorang. Latihan daya tahan kardiovaskular dapat membuat seseorang tertidur lebih cepat serta mendapatkan kualitas tidur yang lebih maksimal. Oke, setelah kita tahu manfaat latihan daya tahan kardiovaskular, penting kita tahu bagaimana cara mengukur kualitas daya tahan seseorang. Berikut beberapa tes untuk mengukur daya tahan. Yang pertama, tes lari 2,4 km. Seseorang diwajibkan berlari sejauh 2,4 km dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Hasil waktu berlari dihitung menggunakan rumus VO2 max tersebut. Yang kedua adalah Cooper test. Seseorang diwajibkan berlari sejauh-jauhnya selama waktu 12 menit. Hasil jarak yang didapat dinilai dengan tabel ini. Yang ketiga adalah Balke test. Hampir sama dengan Cooper test, peserta diwajibkan berlari sejauh-jauhnya selama waktu 15 menit. Hasil jarak dimasukkan ke dalam rumus VO2 max tersebut. Selanjutnya Bib test, yaitu seseorang diharuskan berlari bolak-balik dengan jarak 20 meter. Kecepatan berlarinya mengikuti irama bunyi yang tersedia. Level 11, 4. Level 11, 5. Oke, yang terakhir ada Harvard Step Test dan juga ada Treadmill Test. Itu tadi tes-tes yang dapat digunakan untuk mengukur daya tahan seseorang. Ya. Nah, gimana dari penjelasan Bapak tadi, ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Tidak ya, semuanya Nggak jelas tahu. semua ya. Nah, nanti absen, pekerjaan rumah, sampai dengan tugas-tugas Bapak akan kirimkan melalui Classroom. Nah, apabila Oke, Pak. videonya terlalu besar, dikecilkan dulu, selanjutnya baru dikirim. Kalau nggak bisa lewat Classroom, ya lewat Telegram nggak apa-apa ya. Oke, Pak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nah, tadi sudah dibuka sama Torik. Sekarang yang mau nutup siapa ini? Aku tolong. Aal. Nah, coba Aal pimpin doa untuk teman-temannya. Al, kok mukanya hilang? Aku barusan masuk. Oh iya, silakan Aal pimpin doa untuk teman-temannya. Bagi kawan-kawan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa. Ya, terima kasih
Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.